Saudari-saudaraku yang terkasih, kekecewaan, kegagalan, penolakan, dan kesulitan merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisah dari kesiarahan hidup kita. Namun, pengalaman kedua murid ini menunjukkan bahwa keterbukaan diri untuk menerima Allah di dalam setiap situasi akan membawa kita untuk menemukan makna dan kebenaran dari setiap peristiwa-peristiwa itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 23 April. Hari Minggu, Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar
apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini masih dalam suasana Lebaran bagi saudara-saudari kita yang merayakannya. Maka kita ikut bersukacita, ikut bergembira bersama saudara-saudari kita yang merayakan Hari Raya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Semoga semangatnya selalu memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti di antara kita pernah punya rasa kecewa dan putus asa. Rasa kecewa dan putus asa ini kerap menjadi penghalang untuk menemukan kebenaran. Dan itulah yang dialami oleh dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka putus asa, mereka kecewa berat. Mereka tidak menyadari kehadiran Yesus yang bangkit, sekalipun berjalan bersama sambil bercakap-cakap. Yesus mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, ia lantas menjelaskan nubuat kitab suci tentang Mesias yang mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ketika mereka menyadari kehadiran Yesus saat dia memecah-mecahkan roti, maka mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudari-saudaraku yang terkasih, kekecewaan, kegagalan, penolakan, dan kesulitan merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisah dari pesiarahan hidup kita. Namun, pengalaman kedua murid ini menunjukkan bahwa keterbukaan diri untuk menerima Allah di dalam setiap situasi akan membawa kita untuk menemukan makna dan kebenaran dari setiap peristiwa-peristiwa itu.
Saudari-saudaraku yang terkasih, menggali pesan dari sabda Tuhan hari ini akan memampukan kita untuk membangkitkan semangat bagi kita semua dalam menghadapi berbagai pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita ini. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita percaya akan kuasa sabda Allah itu? Tuhan Yesus, bukalah mata hati kami untuk mengenal kehadiran-Mu bersama kami dan memahami kebenaran dari sabda-Mu yang menyelamatkan. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.